Lulusan awal September 1989 di Perawat, berawal arisan persoalan informal kesehatan dan inovasi sosial. Masa pilihannya bersama saya telah meraih program pengajaran di berbagai universitas ternama di Indonesia. Seseorang anak pemulung bernama Herlisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena dia tidak mampu berobat. Motivasi bekerja membuat saya mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visi dan asisten kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di antaranya yaitu asuransi saham, dan siapapun.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan kondisi layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, terutama lapisan menjadi yang pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang jauh pada It's the birth of what is the award dari Kerajaan Inggris yang dicatat langsung oleh Ahli Jalas. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 di antaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Kenapa materi kita ini penting? Bukan masalah ideologi. Dia akan satu sampai 1,3 triliun. Ada betul. Tapi saya bisa buktikan kalau ada dua laki-laki satu kayak satu laki kami melakukan jadi tapi tidak boleh dan kenapa masih kita penting dan kali kami juga bekerja di tempat yang baik, ada yang mau bisnis, dagang, ada yang mau lanjut kuliah dan kamu perlu persiapkan mulai sekarang karena contoh survei dari ICCN ya 87% mahasiswa salah jurusan ya. Ada teman saya habis ratusan juta bapak ibunya kuliah di kedokteran setahun pulang ke Kalimantan. Next ya, penting gak sih kita sekarang sekolah SMK atau lanjut nanti? Penting gak? Tapi ada yang lulusan SD berhasil juga kok, benar? Loh, jadi gimana?
Tapi enggak, kalau lihat penelitian, kalau itu ada case-case-nya. Tapi kalau lihat rata-rata, ini penelitian, semakin tinggi tingkat pendidikan kamu, semakin tinggi pendapatan kamu di kemudian hari. Dan semakin rendah angka pengangguran. Jadi kamu harus punya semangat. Saya usia sekarang itu masih terus, ya, mau belajar baik dengan gelar ataupun tanpa gelar, ya, degree non degree ataupun formal ataupun non formal. Dan hal pertama yang harus kamu lakukan itu adalah menemukan potensi diri kamu. Bagaimana caranya dokter? Ada dua hal ya. Pertama, true calling atau divine calling. Ini teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben Shahar. Jadi dia mengatakan kalau kamu mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kamu mengerjakan tiga hal ini: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermakna. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and get pada up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua, ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang. Dia lihat 4 hal: what you love, apa yang kamu sukai; what you are good at, apa yang kamu kuasai; what the world needs, apa yang dunia butuhkan; and what you can be paid for, sesuatu yang menghasilkan uang buat kamu di kemudian hari. Pentingnya apa dokter? Saya suka 3 hal ya: inovasi kesehatan, wirausaha sosial. Wirausaha sosial itu kamu bisnis tapi juga menolong orang pada saat yang sama. Dan yang ketiga, saya suka inspire young people to create an impact. Saya suka menginspirasi anak muda seperti kalian untuk berbuat sesuatu yang nyata. Nah, waktu kuliah adik-adik, saya datang ke ruang dosen saya bilang, dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it should not happen, and I must do something. Lebih cepat dulu. Oke, jadi saya bukan nari atau nyanyi ya, adik-adik ya, jangan salah ya. Saya berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara kita. So, nasihat saya pertama buat kamu apa? Pernah nggak kamu ngerjakan sesuatu ini gue banget rasanya? Adrenalin kamu rasanya di puncak, kamu nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Jadi anything that gets your mind flying, apapun yang membuat pikiran kamu terbang and your soul berdahat, kamu terbakar, itu adalah passion. Saya yakin setiap kamu dikasih rahmat sama Allah. Iya, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang akademisi, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang ahli ekonom, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang ahli fikih. Iya, itu rahmat yang Allah berikan. Tapi kan kita nggak pakai itu. Kita kerjakan hal lain, sesuatu yang nggak kita kuasai dan sukai. Jadi ikutin passion kamu. Maka finansial hanya masalah waktu. Dan yang kedua, saya buat perusahaan yayasan untuk bantu warga kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Dan apa yang terjadi ya? Kemudian ini gak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, sama aja ya. Kamal Albin say from Indonesia Medical join us on the stage for the prize giving day. Ready to come and stand? Kamal, please come on stage. Mau tahu cara instan yang meraih ini? Mau atau mau banget? Mau banget cara instannya ya? Gak ada tapi cara instannya ya. Jadi kamu harus mau soroh, harus mau merasakan ketidaknyamanan, malazat di hamba ada. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kalau kamu nyaman, kamu gak akan tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Gak ada ruang buat orang biasa ya. Jadi kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan saya sama seperti kamu deh, sama-sama Aremania. Saya tinggal di Malang ya, jauh dari ibu kota, jauh dari hiruk-pikuk media dunia ya. Tapi tiba-tiba diundang Raja Charles makan malam, dikasih beasiswa di Cambridge, lalu dikasih dukungan atau biaya yang luar biasa sekali. Terus ini John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, beliau mengapresiasi, bahkan Komjen langsung datang ke kantor kami di Kota Malang. Termasuk next list, mungkin ada yang ikuti ya, terakhir perang Rusia Ukraina ya. Walaupun banyak stigma paradigma ya, dulu Presiden Rusia itu Vladimir Putin undang saya untuk ngeteh sore.
dengan beliau dan memberikan apresiasi dan dukungan. Apa hikmahnya adik-adik semua? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Kita yang mengerjakannya. Jadi apakah bekerja masa cinta itu? Jika seseorang terpanggil menjadi tukang sampah, maka dia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis, Beethoven memainkan komposisi musiknya, dan Shakespeare menuliskan puisinya. Dia seharusnya menyapu jalan dengan begitu baik sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak sambil berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang menjalankan tugasnya dengan begitu baik. Jadi apa pesannya? Kerjakan yang terbaik di titik manapun kamu berada. Next. Nah yang kedua, apa sih yang saya lakukan kalau sampai bisa diapresiasi tokoh-tokoh dunia ya? Yang pertama, saya ketika kuliah adik-adik saya buat namanya klinik sampah. Orang berobat tapi bayar dengan sampah. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Dia sakit diare, bapaknya nggak punya cukup uang, akhirnya dia meninggal di gerobak sampah ayahnya. Nah kisah ini memotivasi saya dan teman-teman saya membuat namanya klinik sampah, because we believe that health is fundamental human right. Next. Jadi bayangkan orang bisa berobat, operasi, rawat inap, tapi bayar dengan kardus plastik. Dan ini pendapat warga atas apa yang kami lakukan. Ada lebih berbeda. Dia sakit dia bila, dia. Tangan dia itu yang berbeda. Bukan deh. Apa yang mana? Nyaman sampah nyaman belia. Nyaman lianya sampah lianya nyaman. I fill my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. If I need to see a doctor twice a month, I can visit a doctor without paying. Adik-adik semua, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang kita selesaikan. Lalu program kami yang kedua ini lahir ketika saya magang di rumah sakit. Saya jaga mal di UGD, saya terima pasien namanya Awal Nikmah, anak yatim piatu, patah tulang paha kiri, butuh biaya operasi. Akhirnya malam itu saya upload di Facebook saya, besoknya banyak membantu. Semenjak hari itu kami buat satu program namanya Siapa Peduli untuk bantu pasien-pasien yang butuh biaya operasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 1.700 pasien terbantu dengan biaya operasi yang jumlahnya besar sekali. Adik-adik semua, orang tak peduli seberapa hebat kayak pintarnya kita, tapi yang mereka berikan hanyalah satu. Apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka? Next. Bahkan salah seorang tokoh itu menuliskan dalam bukunya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit segala ditutup oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Lalu yang ketiga, kami buat aplikasi digital untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Amerika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui
Itu sedikit inovasi yang kami buat, tapi sekarang lebih penting kamu mulai berpikir apa karya yang mau kamu hasilkan. Pakai media sosial kan? Pakai apa? Instagram, TikTok, terus semuanya. Nah, saya mau contohkan. Tadi saya sudah contohkan bantu pasien lewat siap media sosial, lewat program psikologi. Nah, kamu bisa menginspirasi orang dan bisa mendapatkan banyak rezeki lewat media sosial adik-adik. Kami punya perusahaan Melangi Digital misalkan, saya punya follower 2 juta ya di semua media sosial. Akhirnya setiap konten yang saya produksi bisa disaksikan oleh ratusan ribu bahkan 4-5-6 juta orang. Kita beruntung generasi muda. Dulu waktu mungkin sebelum era sekarang ya, orang kalau mau bicara di hadapan puluhan ribu orang ngumpulin di Stadion Gajayana, di Stadion Gelora Bung Karno. Sekarang dari rumah kamu, bayangkan, dari meja belajar kamu, dari kelas kamu bisa buat konten yang baik yang disaksikan oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Next, dan akhirnya siapa sangka kemudian banyak brand besar dunia itu bekerja sama dengan kami ya. Misalkan ini ketika saya buat iklan di Malaysia untuk promosi di berbagai negara ASEAN. Saya selalu awal dengan 3 pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang saya sukai? Apakah ini sesuatu yang saya kuasai? Dan apakah ini sesuatu yang bermanfaat? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi yang kita next. Okay. Jadi siap daripada jadi haters atau lovers ya. Kenapa kamu nggak mulai berpikir membuat konten yang bermanfaat? Siapa tahu nanti jadi bintang sampo rejoice ya, yang cowoknya atau clear. Tapi jangan sampai cover majalah Satwa ya. Nah berikutnya kami baru buat namanya Malang Cerdas untuk support teman-teman pelajar SMA, SMK untuk menyiapkan karir selanjutnya. Next. Jadi ada mulai ingin jadi content creator, entrepreneur atau kuliah dalam dan luar negeri. Next. Ada ini nanti bisa isi formnya ya jika tertarik. Nah, saya yakin gak ada anak yang malas. Gak ada anak yang malas. Yang ada itu orang belum menemukan why. Saya kalau nggak punya why atau alasan, saya juga malas ogah-ogahan gitu. Tapi kalau saya sudah punya why itu kau sebab belief, keyakinan yang mendorong kamu melakukan sesuatu. Nah, apa sih why-nya saya kok sampai mau berjuang sampai meraih penghargaan dunia? Ini kisah nyata nih. Seorang ibu usianya 46 tahun, beliau mau diizin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3, ambil D1, mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Lalu ibunya menjawab, mami mau mengerti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap berangkat ujian, ibu ini tanya, nah nanti kau ujian jam berapa? Nah nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Itu berjalan terus dari berbulan-bulan bertahun-tahun sampai akhirnya masuk 1 di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dan siapakah itu? Ibu saya maksudnya ya. Tepuk tangan buat orang tua saya. Jadi bapak ibu saya berkorban banyak buat saya adik-adik. Bapak saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Kelas 3 SD ada tugas ketik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya nanti mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya, jam 4 pagi di ruang tengah keluarga saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos 1 di antara 7 finalis menerima penghargaan kehormatan saya belum menang, bayangkan. Saya baru finalis saja. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan untuk bangga. Jadi I had something like someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja, betapa banyak kita di ruangan ini menyaksikan dengan mata kepala kita orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu, membiarkan kehidupan berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Padahal adik-adik semua, kata kiai saya dulu ya, 1 di antara 3 amal yang Tuhan cintai, yang Allah cintai, itu anak berbakti pada orang tua. Dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pemimpin yang zalim, itu anak durhaka pada orang tuanya. Maka terimalah dengan ikhlas bahwa cara kita memperlakukan kedua orang tua kita itu pemberitahuan kepada Allah bagaimana Allah memperlakukan kita. Oleh karena itu adik-adik semua, jadikan keinginan
keinginan. Membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kamu belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Next. Nah, yang keempat, improve, mindset kerja keras ya. Kalau kamu makan bakso, makan tahunya dulu, makan kolnya dulu. Kenapa? Jangan di akhir. Very good. Ya, itu harus kamu lakukan adik-adik. Waktu saya seusia kalian, saya ingat banget masuk ke kedokteran Brawijaya. Di sekolah saya, setiap tahun cuma 1 siswa. Kadang nggak ada yang bisa masuk ke kedokteran Brawijaya tanpa tes. Waktu itu karena saya hebat banget ya, mulai kelas 10 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 ya, saya jaga supaya bisa juara kelas. Sampai pernah ada ujian lari adik-adik. Lari saya nggak pernah paling cepat. Hari itu saya lagi sakit, tapi karena saya ingin banget masuk ke kedokteran, saya bisa lari paling cepat. Jadi ada penelitiannya namanya marshmallow. Ini anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka ditawarin. Kalau mereka nggak makan permen 10 menit, mereka dapat 2 permen. Jadi permen ditawarin, sabar itu dapat 2 permen. Sebagian besar nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori ini namanya delay gratification. Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Jadi kamu sorot dulu sekarang. Iya, saya tahu kita membenci detik-detik saat kita belajar. Teman-teman kita main PUBG atau Mobile Legends kan? Kita membenci detik-detik saat kita belajar. Teman-teman kita nonton drama Korea. Tapi itu layak kamu lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kemenangan. Dan yang keempat, sekarang kamu fokus meningkatkan nilai diri kamu. Itu akan berguna buat kamu di kemudian hari. Contohnya apa? Yang Habibie. Waktu saya kecil, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, Bapak Ibu guru, orang tua kita kalau di rumah kan menyampaikan, nak belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Di rumah-rumah semua gitu kan. Nah, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Beliau menjadi inspirator yang luar biasa saat itu. Saya bersyukur diundang di rumah beliau ketika itu. Yang Habibie kumpulkan 9 anak muda, disebut namanya kelompok 45. Terus yang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Karena kamu tidak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya. Apa yang membuat yang Habibie istimewa dikali? Dipanggil Mr. Crack karena berhasil menemukan penemuan untuk kebocoran pesawat. Beliau meninggalkan kenyamanan di Jerman kembali ke Indonesia. Dan beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan, saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritual. Dan ini yang keempat yang luar biasa. Jadi nggak banyak yang tahu, dan ini yang Habibie langsung menyampaikan ke saya bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan terbaik SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi kamu harus mulai melihat bagaimana ya, great leader start at home. Pemimpin besar itu lahir dari rumah adik-adik. Next. Dan yang terakhir adalah spiritual adik-adik ya. Kalau katanya Cak Nun, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati ya. Jadi sahabat saya ini namanya Adrian Firdaus. Firdaus nama apa? Sudah. Beliau lulusan pondok pesantren di Indonesia. Lalu beliau kuliah di Fakultas Kedokteran. Ketika kuliah, beliau itu mengurusi musyawarah di fakultas kami. Terus beliau buat namanya sekolah Quran, mengajarkan teman-teman yang nggak bisa baca Al-Quran. 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Saya tulis kisah beliau di buku saya, bahkan saya mimpi 5 kali tentang beliau. Kenapa? Karena waktu malam itu saya di UGD Rumah Sakit Saiful Anwar. Saya kabarkan kepada teman-teman yang lain bahwa Andrian meninggal. Adik-adik tahu apa yang mereka tanya? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kan? Gamal, ini Andrian yang suara korik itu bagus kan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawah itu bagus kan? Jika sahabat saya dikenal dengan kepandaian yang melantunkan ayat suci Al-Quran, lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, keindahan paras, apapun yang kamu miliki sekarang ataupun kamu miliki nanti, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya, seolah kita ini akan hidup selamanya. Adik-adik semua, orang sering tanya sama saya, Gamal, kok bisa sih kamu diundang Pangeran Charles, Putin, dan John Kerry dan lain sebagainya? Satu
satu hal yang saya tanamkan buat diri saya, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Dan pesan terakhir saya buat adik-adik semua, ini dari lubuk hati paling dalam. Kamu ini sekarang prime time, masa emas dalam kehidupan kamu ya. Selagi muda ini tepat diri kamu dengan tugas pekerjaan berat ya. Jadi kamu ini matahari pukul 12 siang, jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Akhir kata, study hard in silence and let your success be your noise. Jadi belajarlah dalam sunyi dan biarkan kesuksesan menjadi bisingmu. Ya, mimpi itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Dan kalau kamu nggak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis ya. Bergenerasi dari Rian. Terima kasih juga. Tadi tidak hanya motivator, memotivasi, tetapi juga inspirator.